Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan menguasai hati pikiran kami, memberkati jiwa dan roh kami, dan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya berdoa saudara dimanapun saudara berada, supaya berkat Tuhan terus melimpah, supaya usaha bisnis pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah saudaraku, tema kita hari ini yaitu orang kaya. Orang kaya. Kalau saya bertanya kepada orang satu persatu misalnya, pengen gak jadikan orang kaya? Pasti dia jawab pengen. Mau gak jadi orang kaya? Pasti dijawab mau. Mau gak jadi orang kaya? Mau. Nah artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa semua orang pengen menjadi orang kaya. Maka hari ini kita akan lihat orang kaya di dalam Alkitab yang Tuhan kasih perumpamaannya, pengajarannya, dogmanya kepada audiensinya, termasuk murid-muridnya pada masa itu. Kita akan lihat dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya mau baca buat saudara. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di dalam Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam pembacaan nas firman Tuhan ini ada orang kaya yang bodoh. Ada orang kaya yang bodoh. Tetapi Tuhan rindu saudaraku bahwa kita menjadi umat orang kaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang kaya yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-16 ini, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian dia berkata, apakah yang aku harus perbuat? Karena saking banyaknya hasil tanahnya, gandumnya, maka dia saudaraku merombak lumbung-lumbungnya. Ya, kemudian dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, banyak barang tertimbun, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Nah ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-20 itu Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh. Hai orang yang bodoh. Nah maka saya lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa gambaran orang kaya yang bodoh, yang pertama adalah orientasinya. Orientasinya ialah harta di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya, bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Misalnya mobil,
rumah, tanahnya ada di mana-mana, rumahnya banyak. Orientasinya harta di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, gambaran orang kaya yang bodoh, tidak mengasihi Tuhan, atau Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Maka Tuhan katakan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh kita pikirkan sejenak. Ada seseorang yang banting tulang, yang workaholic, siang malam kerja, tidak ada istirahatnya, ya, supaya dia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika hartanya sudah bisa terkumpul sebanyak-banyaknya, malam itu juga dia meninggal dunia. Betapa sedihnya, saudaraku, orang kaya yang seperti itu, yang workaholic, yang siang malam kerja, hanya orientasinya uang. Tidak ada sedikit pun orientasinya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kemudian, saudaraku, dikatakan bahwa orang kaya yang bodoh ini tidak kaya di hadapan Allah. Artinya miskin di hadapan Allah dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan katakan miskin? Karena dia kikir, saudaraku, hanya mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia kikir, dia pelit, saudaraku, dia tamak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang kaya yang bodoh itu, yang orientasinya hanya harta, tidak ada Yesus dalam kehidupannya, yang miskin di hadapan Allah, maka ketika dia mati, matinya masuk neraka. Tetapi Tuhan mau, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya, umatnya itu menjadi orang kaya yang mengasihi Tuhan, menjadi orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan, yang suka menabur buat pekerjaan Tuhan, yang suka menabur buat ladang misi, yang suka menabur buat orang lain, yang suka menolong orang lain, suka memberkati orang lain, bahkan suka memberi tumpangan kepada orang lain. Inilah orang kaya yang kaya di hadapan Allah dan yang mengasihi Tuhan. Orang kaya yang kaya di hadapan Allah, dia pakai kekayaannya untuk memperluas kerajaan Allah. Dia pakai kekayaannya untuk melayani Tuhan. Karena dia tahu semua yang dia investasikan itu bagi kerajaan Allah tidak ada yang sia-sia, tetapi semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan orang kaya yang kaya di hadapan Allah, kalau dia matinya mati masuk surga. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40, jikalau orang mau menolong orang lain, mau memperhatikan orang lain, mau memperhatikan orang yang hina dalam konteks itu, maka ia melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita membantu orang, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk ladang misi, menabur untuk orang miskin, maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan. Maka orang kaya yang demikian, orang kaya yang berkenan di hadapan Tuhan, orang kaya yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan,
dia pakai kekayaannya, dia pakai hartanya untuk melayani Tuhan, untuk memperluas ladang misi, untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kekayaannya itu sangat berdampak bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan sukakan dari orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan. Jadilah Bapak Ibu menjadi orang kaya yang kaya di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau kaya di hadapan Tuhan, maka ketika engkau mati, matinya mati masuk surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami ya Tuhan. Dan biarlah Bapa Surgawi, hidup kami senantiasa setia mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.